Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau saya akan menjelaskan apa sih arti dari warna kabel yang sering kita pasang di instalasi rumah ataupun di rangkaian kontrol panel. Bagi yang belum paham, bagi yang pemula silahkan disimak video ini, oke? Jadi saya ambil untuk arti warna kabel ini dari standar PUIL yang tahun 2011 dan revisi di 2016. Teman-teman bisa cek ya di Kementerian ESDM. Silahkan bagi yang pengen tahu bukunya bisa di-download di sana. Jadi menurut standar PUIL 2011 ini yang direvisi 2016, jadi berdasarkan PUIL tersebut maka untuk tripasa atau yang untuk 3 pasa ya, dengan yang 5 kabel, biasanya kan ada ya yang 3 pasa itu yang 5 kabel yang menyatu gitu. Yang warna kabelnya itu untuk yang lain pasanya itu hitam, coklat, dan abu-abu. Terus untuk kabel netralnya adalah biru, dan untuk kabel proteksinya adalah belang hijau kuning. Maksudnya dari kabel proteksi ini adalah grounding, yang biasanya disebut di masyarakat umum biasanya arde gitu. Tapi kalau untuk bahasa formalnya proteksi atau grounding. Nah ini yang khusus 3 pasa, dan untuk yang 1 pasa tunggal dengan yang 3 kabel ya. Jadi untuk yang kabel pasanya itu bisa hitam, bisa coklat, bisa abu-abu. Nah di sini juga berlaku untuk kabel yang ada di saklar. Nah yang kemarin-kemarin sering bahas ya, sering yang nanya, jadi kabel yang di saklar itu adalah kabel khusus yang pasa. Pasa itu dan harus yang kabel hitam atau coklat dan atau abu-abu. Tidak boleh warna selain ini. Ini sudah tertera di PUIL loh, jadi jangan dirubah-rubah gitu. Tapi biasanya kan tergantung situasi dan kondisi kan ya, kalau teman-teman. Tapi kalau saya ngikutin aturannya ya kayak gini. Silahkan terserah teman-teman mau diikutin atau enggak juga. Tapi ya wajib diikutin sih. Oke, dan untuk yang 1 pasa ini, untuk kabel netralnya yaitu yang warna biru ini. Dan untuk kabel proteksi atau kabel grounding yaitu belang hijau kuning. Nah, jadi itu ya untuk penjelasan dari PUIL. Selanjutnya, nah di sini saya akan jelaskan dulu untuk yang kabel 1 pasa yang warna kabelnya. Jadi di sini sudah ada kabel ya yang bergabung 3 warna, yang dimana yang nomor 1 ini adalah kabel pasa, yaitu yang warna coklat. Teman-teman kan pasti sudah pernah lihat ya, sering lihatlah ketika pasang instalasi ada warna coklat, warna biru, dan warna kuning ada garis hijau. Nah di sini untuk yang warna coklat ini yaitu yang pasanya, dan untuk yang warna biru ini adalah netralnya, dan untuk yang warna kuning hijau ini adalah groundingnya atau yang proteksinya seperti yang tertulis tadi di buku PUIL. Nah ini adalah standar PUIL 2011. Terus untuk yang kabel tunggal gimana? Kan ada juga yang kabel tunggal ya. Nah untuk yang kabel tunggal itu biasanya untuk yang pasanya itu warna hitam, untuk netralnya warna biru, dan untuk groundingnya warna kuning kehijauan sama aja gitu. Tapi berhubung ini yang menyatu kayak gini ya, biasanya yang coklat ini adalah yang pasanya. Jadi jangan diperdebatkan ya. Ini khusus untuk yang mengikuti standar PUIL saja. Jangan bilang loh, kok di sini mah warna merah yang warna pasanya. Nah jangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus fleksibel lah ngikutin standar PUIL gitu. Kalau Sunda mah jangan paing-aing gitu. Oke, untuk penamaan pasa dan netral ya. Jadi saya sering lihat di luaran sana atau di masyarakat yang belum paham gitu. Jadi kabel pasa itu sering disebut juga kabel positif gitu. Padahal salah itu. Harusnya ya pasa aja. Jangan ada sambungan dengan positif. Jadi kabel pasa itu khusus untuk wiring atau instalasi rumah AC. Jadi di kelistrikan itu ada yang namanya AC dan ada yang namanya DC. Nah untuk yang AC yang bolak-balik ya, untuk penamaan kabelnya, kabel pasanya berarti ya kabel pasa. Tapi untuk yang penamaannya positif itu khusus untuk yang DC atau yang arus arah. Terus yang netral juga nih. Netral ini biasanya disebut negatif gitu. Kenapa gitu? Karena netral itu ya netral, atau bisa disebut juga nol ya kalau di rumahan. Netral ya netral, jangan ada tambahan lagi untuk negatif gitu. Jangan. Netral ya netral, tapi netral ini biasanya disebut di arus bolak-balik.
Kalau di arus searah atau yang di DC ya, kalau yang di DC baru itu namanya negatif. Contohnya aja kita lihat di baterai ya. Baterai itu pasti ada positif dan negatif. Tidak ada di baterai yang namanya pasang dan netral, gak ada. Tapi di baterai hanya positif dan negatif. Nah, jadi itu pengertiannya ya teman-teman ya. Jangan sampai salah lagi. Jadi yang pasang netral ini khusus untuk yang AC atau yang bolak-balik. Terus untuk yang positif negatif yaitu khusus yang DC, yaitu yang arus searah. Yang biasanya tertera di baterai atau aki. Oke, kita lanjut aja ke topik yang paling utama lagi. Jadi untuk yang warna kabel kedua yaitu untuk yang 3 fasa. Nah, warna kabel 3 fasa ini biasanya kan ada 5 kabel ya yang terhubung langsung kayak gini, yang menyatu. Di sini ada masing-masing warna. Nah, masing-masing warna ini ada pengertiannya. Jadi untuk yang hitam ini adalah fasa L1. Fasa L1 itu maksudnya fasa line 1 ya. Kalau bisa disebut juga fasa R. Selanjutnya yang coklat. Yang coklat ini fasa L2. Fasa L2 ini biasa disebut line 2 atau S. Selanjutnya untuk abu-abu fasa L3 atau bisa disebut juga line 3 atau T. Nah, kalau yang biru sama kuning kehijauan sama, yaitu biru netral dan kuning kehijauan grounding. Sama aja gitu. Nah, untuk selanjutnya oke, di sini menurut PUIL yang 2011 dan revisi 2016 bahwa persyaratan warna insulasi inti kabel atau isolasi inti kabel ya berlaku untuk semua instalasi magun atau fleksibel termasuk instalasi dalam perlengkapan listrik. Jadi maksudnya ini adalah bahwa untuk warna kabel ini berlaku untuk seluruh perlengkapan listrik, contohnya untuk instalasi rumah maupun untuk kontrol panel yang sering kita buat ya untuk perlengkapan pemasangan motor-motor listrik. Sama aja kayak gitu. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Tapi kan kita sering juga ya lihat ya di panel-panel itu ada yang warna kuning gitu kan, warna merah. Khususnya untuk yang di panel kontrol gitu. Tetapi itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi di lapangan saja sih sebenarnya, karena yang tahu dan untuk yang masang si kontrol panel itu kan harus tahu juga gitu kode-kodenya juga. Jadi itu gak masalah sih menurut saya. Tapi kalau menurut standar PUIL sih harus kayak gitu. Ini tidak bisa diganggu-gugat lagi ya. Tapi terserah teman-teman aja lah. Yang penting untuk pemasangan kabel di kontrol panel teman-teman harus memahaminya juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk standar PUIL 2011 ini, untuk revisi 2016, ada sering kekeliruan di penggunaan yang warna biru. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi warna biru itu digunakan untuk menandai konduktor netral atau kawat tengah pada instalasi listrik dan konduktor netral, menghindari kesalahan. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya dari pengertian ini. Jadi warna biru itu tidak boleh digunakan untuk fasa. Jadi hanya khusus untuk netral saja ya, untuk nol saja, tidak boleh dipasang menjadi fasa, harus netral gitu atau nol. Dan warna biru juga tidak boleh digunakan untuk pembumian, karena pembumian itu sudah ada ya tadi yang warna hijau kuning. Jadi warna biru itu hanya khusus untuk yang kabel netral gitu atau kabel nol ya, tidak boleh yang lain-lain lagi teman-teman, hati-hati ya. Ini sudah ada penjelasannya di PUIL, jangan sampai teman-teman keliru. Oke, jadi itu ya. Jadi warna biru tidak boleh untuk kabel fasa dan kabel grounding atau pembumian. Dan selanjutnya, penggunaan warna loreng hijau kuning hanya boleh digunakan untuk pembumian, proteksi, dan konduktor membuka ikatan ke bumi. Maksudnya, jadi kabel untuk yang grounding ini, yang warna hijau kuning ini, hanya khusus untuk pembumian atau untuk kabel grounding yang dihubungkan ke bumi atau konduktor proteksi. Jadi maksud dari konduktor proteksi ini yaitu bisa disebut juga grounding pentanahan ke bumi. Kalau bahasa formalnya yaitu konduktor proteksi, tetapi untuk masyarakat umum itu biasanya ARDE atau grounding gitu. Jadi tidak boleh digunakan untuk fasa, untuk netral ya, untuk penggunaan loreng hijau ini. Jadi ada masing-masing pengertiannya. Nah, tujuannya dari
arti warna kabel ini apa? Pastikan ada tujuannya ya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pemasangan. Contohnya, jika kita ingin memasangkan instalasi rumah yang ada fasa netral dan groundingnya, pasti kita enak gitu untuk memasangnya fasa ke fasa, netral ke netral, dan grounding langsung masuk ke bumi atau ke tanah. Terus di sini nomor 2 memudahkan dalam perawatan. Maksudnya memudahkan dalam perawatan itu jika suatu kabel sudah lama ya tidak diganti, terus kita pengen ganti dan sudah ada warna kabelnya yang tertera, maka kita sangat gampang sekali untuk menggantinya. Jadi sangat mudah sekali untuk perawatan. Terus untuk nomor 3 yaitu memudahkan jika terjadi trouble. Sudah pasti ya, jadi untuk yang trouble ini, contohnya kayak gini ya. Jika ada troubleshooting di instalasi rumah, bayangkan saja jika kita di sininya nih, di arah kabelnya, warnanya sama semua hitam gitu kan. Mana pasai, di mana netral, dan mana grounding gitu. Saya juga pernah melihat yang kejadian kayak gitu ya. Di sininya itu sama semua gitu. Hitam semua, kadang merah semua gitu. Jadi ini untuk memperbaikinya sangat pusing gitu. Pasti stres tuh tukang listriknya kalau ngerjain kayak gitu. Nah, makanya tujuan dari warna kabel ini supaya ketika kita membetulkan yang lagi troubleshooting, maka kita sangat gampang untuk mencari mana fasa dan mana netral dan mana grounding. Kayak gitu teman-teman. Bayangkan aja kayak gini, lihat. Troubleshootingnya yang ada di panel sini, lihat kayak gini. Sebenarnya ini juga gak salah ya, tidak salah sebenarnya pemasangannya juga. Tetapi jika kita ada trouble di sini, pasti bingung ini. Ini kan hitam semua ya. Saya aja pasti bingung gitu kalau pemasangan kayak gini. Tapi ini tidak salah, benar kok ini pemasangannya. Tetapi mending diusahakan aja kabelnya berbeda gitu antara rangkaian kontrol dan masuk ke kontaktor. Contohnya untuk rangkaian kontrol yang warna coklat lah atau warna hitam, tetapi yang masuk ke RST-nya ini beda-beda warna gitu kan. Tadi sudah dijelaskan juga ya, yang RST itu warnanya beda-beda. Dan untuk netralnya juga ini harusnya biru kan, di sini semua hitam gitu. Tapi walaupun di sini juga dikasih kode ya biasanya. Sepengalaman saya kalau yang hitam semua kayak gini tuh ada kode-kodenya yang masuk ke baut-bautnya ini supaya memudahkan dalam perawatan. Tetapi yang lebih mudah lagi ya harus beda warna gitu. Si Yaoming aja sampai ketawa ini. Oke, jadi gitu teman-teman ya untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya jelaskan dan mudah-mudahan teman-teman juga sependapat dengan saya. Kalau tidak sependapat, silahkan komentar di bawah. Kita belajar bareng-bareng aja. Jangan ada saling membedakan gitu. Tong paing-aing cik Sunda mah. Oke, terima kasih. Ditunggu video saya yang selanjutnya.